Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, bagi anak soleh dan solehah yang belum melaksanakan sholat duha, silakan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang kebersamaan di rumah. Baiklah anak soleh dan solehah, sekarang silakan buka buku tema 7, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Nah, berkumpul bersama keluarga sungguh menyenangkan. Misalnya ketika makan malam bersama, kita dapat berbagi cerita, juga dapat bercanda bersama keluarga. Ayah bercerita, Nina sedang berkumpul bersama keluarga. Ayah, ibu, Nina, dan Adi sedang membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah. Adi membaca buku cerita bergambar. Nina membaca buku dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng hewan disebut fabel. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, sekarang mari kita baca cerita fabel berikut ini. Macan dan singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" sahut macan. "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu. Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya," tantangan singa kepada macan. Macan menerima tantangan itu. Tiba-tiba, mereka melihat pemburu bersembunyi di semak-semak. Si pemburu ingin menangkap macan dan singa. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. Singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua. "Mengapa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap. Kamu akan menjadi satu-satunya raja hutan," kata macan. "Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Maafkan atas kesalahanku tadi. Kini aku paham. Terima kasih atas bantuanmu." Setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, anak soleh dan solehah, bisa mencontoh sikap si macan dan singa. Mereka saling tolong-menolong dan saling melindungi antara yang lain. Ayo mengamati. Ketika membaca bersama, ibu menghidangkan buah apel. Tersisa 1 apel untuk Nina dan Adi. Bagaimana cara membagi apel agar tiap orang mendapatkan bagian yang sama? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, apelnya ada 1. Bagaimana caranya agar mendapat dengan jumlah yang sama? Nah, caranya apel 1 dibelah menjadi 2. Jadi 1 orang mendapat setengah apel.
Sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dalam pecahan setengah. Pecahan setengah dilambangkan dengan 1/2. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Ya, angka 1 itu namanya pembilang. Sedangkan angka 2 itu namanya penyebut. Jadi dibaca 1/2. Bagilah gambar berikut menjadi 2 bagian sama besar. Warnailah bagian yang menyatakan pecahan 1/2. Nina membaca buku sambil mendengarkan lagu. Bunyi irama lagu yang didengarkan bermacam-macam. Ada bunyi lemah dan ada juga bunyi kuat. Contoh bunyi kuat dan lemah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi kuat. Contoh bunyi kuat adalah teriakan, bunyi kentungan, bunyi peluit, bunyi lonceng, dan bunyi terompet. Itu contoh bunyi kuat. Sekarang contoh bunyi lemah. Jentikan jari, bersiul, berbisik, berdesis, langkah kaki. Itu merupakan contoh bunyi lemah. Berikut ini adalah contoh bunyi lemah dan bunyi kuat. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat dirangkai secara berulang dengan beraturan. Rangkaian bunyi tersebut dinamakan irama. Ayah membuat rangkaian irama dengan bunyi lemah dan kuat. Kamu dapat menggunakan anggota tubuhmu seperti contoh berikut ini. Yang pertama, prok prok prok, tik tik tik, prok prok prok, tik tik tik. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Nah, tugas anak soleh dan solehah membuat video irama kuat dan lemah. Iramanya boleh bebas, terserah mau irama apa saja. Setelah selesai dibuat, tugasnya jangan lupa dikirim ke ustazah ya. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.